Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh mahasantri Madin Lanjutan Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dimanapun berada yang dirahmati Allah, serta pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Minahus Saniyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan untuk kajian kita kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafun sholih wa nakhususan la hadrati muallif hadzal kitab asy-syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan wusnutur sopo al-muhakkikuna wong kang ahli nyataaken masalah kabeh min ahli toriki, nyatane saking ahli ngambah dalan maring makrifat ing Allah. Min ahli toriki, nyatane saking ahli ngambah dalan maring makrifat ing Allah. Nutur man nadima ingkol man nadima, man utawi sapane wong iku nadima getun sapa man, iku nadima getuni sapa man ala dzanbihi ing atase dosane man, wa tarafa lan ngakoni sapa man, wa tarofalan ngakoni sapa man bihi kelawan dzanbun, faqad sahhat mongko temen-temen wusah opo taubatuhu taubate man, li annallaha krana temen setuhune Gusti Allah iku lam yakusso ora njeritaaken sapa Allah alaina ing atase kita alaina ing atase kita fi taubati abina ing dalem taubate bapak kita as-sayyidi rupane sayyid Adam ya Nabi Adam alaihi sholatu wassalamu, alaihi iku muga tetep ing atase
Adam as-salatu utai tambai rahmat ta'zim wassalamu lan rubo keselamatan illal i'tirafa ya, illal i'tirafa angin ngakoni, illal i'tirafa angin ngakoni wa nadimalan getuni. Falau kana mongko lamun ono, falau kana mongko lamun ono iku sama ing dalem mengkono-mengkono taubat opo amrun perkara zaidun kang tambah opo amr laqassahu mongko yekti nyeritaaken sapa Allah ing kita, se laqassahu mongko yekti nyeritaaken sapa Allah ing zaid amrun zaid alaina ing atase kita. Para ulama ahli hakikat, para ulama ahli menyatakan masalah, yaitu para ulama yang ahli thariqah, orang-orang yang menempuh perjalanan di bawah bimbingan seorang guru mursyid untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa anna man nadima ala dhanbihi wa'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Barang siapa yang merasa getun terhadap dosa-dosa yang telah diperbuatnya, menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, kemudian juga mengakui bahwa apa yang dilakukan itu merupakan satu kesalahan, maka menurut para ulama ahli thariqah, taubatnya ini sudah benar. Ya, jadi taubatnya orang-orang yang bertaubat itu cukup dengan menyesali, getuni terhadap dosa kesalahan yang diperbuat, kemudian juga mengakui bahwa yang diperbuatnya itu adalah perbuatan dosa dan kesalahan, maka ini sudah cukup, sudah benar taubatnya menurut para ulama al-muhakkikun min ahli thariqi. Mengapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yakussu alaina fi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illal i'tirafa wan nadima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan tentang taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati,
sebagaimana firman-Nya, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, Hawa, jangan mendekati pohon ini, jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mau makan, menikmati seluruh yang ada di dalam surga ini, silahkan, tidak masalah. Tetapi khusus untuk pohon ini, jangan kamu dekati. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memetik buahnya, kemudian memakan buahnya. Jelas itu tidak diperkenankan. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu melakukan kesalahan dengan mendekati buah khuldi, ditambah lagi memetik, kemudian memakannya, Allah mengusir Nabiullah Adam beserta istrinya dari surga. Diturunkanlah Nabiullah Adam alaihissalam untuk tinggal di bumi, di mana ini sesungguhnya merupakan konsep awal penciptaan dari Nabiullah Adam. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, supaya Nabi Adam alaihi salam ini menjadi khalifah di bumi. Tetapi Allah menginginkan proses berupa sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan memakan buah khuldi. Maka setelah itu Nabiullah Adam alaihissalam taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, yang diceritakan di dalam kisah pertaubatan Nabiullah Adam alaihissalam itu tidak lain dan tidak bukan illal i'tirafa wan nadima, hanya pengakuan bahwa dia melakukan kesalahan, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Dan seandainya Tuhan tidak mengampuni dirinya, maka dia akan tetap menjadi orang-orang yang merugi. Diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuma itu. Maka falau kana sama amrun zaitun laqassahu alaina, seandainya memang ada syarat lain di dalam taubat selain dari pengakuan terhadap dosa dan mengakui kesalahan atau dosa yang dilakukan, maka Allah pasti menceritakan tentang syarat-syarat dari pertaubatan itu, atau minimal Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam beserta dengan tambahan-tambahannya yang ada di situ. Wa qaulul ulama'i, utawi dawe ulama, anna min syurutit taubati, rupane dawuh anna min syurutit taubati, anna min syurutit taubati, anna min syarti, ya bukan syurut, anna min syartit taubati, temen setuhune iku setengah saking syarate taubat, al-ikla'a utayin ton jabel, wal azma lanejo, alla ya'uda ing yen tora bali utawa baleni, ya alla ya'uda ing yen tora baleni sopo taib, sopo man iku innama akhadhuhu, angin pestine podo ngalap sopo ulama ing kaul, iku innama akhadhuhu, angin pestine podo ngalap sopo ulama ing kaul, bitorikil istimbati, kelawan dalan amrih dalil, bitorikil istimbati, kelawan dalan amrih dalil. Idin nadimu krono utawi wong kang getun,
Idzin nadimu krana utawi wong kang getun ala syai'in ing atase suwiji-wiji iku min lazimihi iku tetep setengah saking piro-piro lazime an-nadim al-ikla'u utawi jabel al-ikla'u utawi jabel wal azmu lan nejo Allah ya'uda ing yento ora bali sapa nadim orang baleni sapa nadim wa ma'lumun lan den weruhi apa annabi taubati temen setuhune iku tetep kelawan taubat tuhfaru den sepuro apa hukukullahi piro-piro dosa hae Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah wa dzulmul ma'asi lan nganiaya wa dzulmul abdi lan nganiayane kawula li nafsihi maring awak dhewe ne abet birtika bil ma'asi kelawan nglakoni piro-piro dosa duna syirki dudu dosa syirik utawa nyekuthaken billahi kelawan Gusti Allah wa ingkana senajan ono sapa taib huwa ya taib iku yarji'u bali sapa taib ila zulmin nafsi maringan yoyo awak aidon halih malih waduna hukukil khalqi lan dudu piro-piro dosa hae makhluk min malin nyatane saking bondo wa irdin lan kaprawiran wasayati lan bakal tumeka opo al kalamu bicara alaihi ma ing atase hukukillah wa hukukil khalqi insya alamun ngersyaaken sapa Allah Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah wa qaulul ulama anna min syarti taubati al-iqla'a adapun qaul para ulama dawuhe para ulama yang menyatakan bahwa sebagian di antara syaratnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-iqla, mencabut pernyataan tentang perbuatan dosa yang dia kerjakan dan juga al-azmu alla ya'udak, dia berniat di dalam hati azam untuk tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa-dosa yang sama dengan apa yang sebelumnya dia lakukan. Maka qaul ini, dawuhnya para ulama ini merupakan al-istimbat, mengambil sebuah hukum dari mengambil sebuah hukum atau mengambil sebuah dalil dari perbuatan seorang yang bertaubat, yakni an-nadim. Umumnya orang yang getuni terhadap perbuatan dosa atau orang yang menyesal terhadap sesuatu, maka umumnya mereka itu akan mencabut mereka akan mencabut
apa yang membuat mereka itu merasa malu dan juga akan berjanji di dalam hatinya untuk tidak kembali kepada perbuatan yang sama. Jadi syarat itu sekedar muncul dari al-istimbat, ngampreh, mencari dalil dari pernyataan seorang yang getuni, menyesali terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, bukan merupakan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebelumnya. Karena sekali lagi bahwa taubat yang diceritakan tentang taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam itu cukup dan benar hanya dengan al-i'tiraf, pengakuan bahwa dia berbuat salah, ya, dan juga merasa getun, ya, merasa getun atau menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya. Nah, dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'lumun anna bit taubati tughfaru huququllahi ta'ala wa zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Diketahui bahwa sesungguhnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa hakullah, dosa yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang berhubungan dengan zulmun nafsi, berbuat aniaya terhadap diri sendiri dengan berbagai macam perbuatan maksiat, maka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dosa syirik yang diampuni. Meskipun mungkin suatu saat orang tersebut kembali mengulang dosa dan maksiat yang sama, itu terlepas, nanti urusannya lain lagi. Artinya kalau seandainya suatu saat dia kembali melakukan hal yang sama, berarti dia harus bertaubat untuk kali yang berikutnya. Bukan pula dosa-dosa yang ada hubungannya dengan sesama makhluk, hutang piutang misalkan, atau merendahkan harga diri orang lain, maka ini ada cara-cara tersendiri untuk meminta maaf dan bertaubat, ya. Wa sayatil kalamu alaihi ma insyaallah. Pembicaraan tentang hal itu semua nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan ada. Wa bata'alan ngawiti sopa asy-syaikhu syekh bitaubati kelawan taubat, li annaha krono temen setuhune taubat iku asasun pondasi likul lima komin kedue saben-saben derajat iya tarokko kang munggah ilaihi maring makom sopo al-abdu kawulo hatta yamuta sehingga mati sopo abad. Fakama annaman mongko koyok-koyok temen setuhune wong la ardo kang ora ono bumi iku maujud lahu keduene man iku la binaa ora ono bangunan iku maujud lahu keduene man. Kadzalika iku koyok mengkono-mengkono man la ardo lahu la binaa lahu, man utai sapane wong iku la taubata ora ono taubat iku maujud lahu keduene man, yo falahala mongko ora ono panggonan iku maujud lahu keduene man
Wala maqama lan ora ono makom iku maujud. Wa min kalamihim lan iku setengah saking dawuhe ulama. Man ahkama rupane dawuh man ahkama. Man utai sapane wong iku ahkama ngukuhaken sapa man. Maqama taubatihi ing makom taubate man. Hafizahu mongko ngreksa ing man. Sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Ngreksa min sairi syawaibi saking sekerine pira-pira perkara kang nyampuri. Allati rupane perkara fil a'mali kang tetep ing dalem pira-pira ngamal. Fahiya mongko utawi taubat. Fahiya mongko utawi taubat iku nadhiru maqamiz zuhdi, madani makom zuhud fit dunya ing dalem donya. Ihfadhuhu kang ngreksa ing zuhud sapa sahibuhu wong kang duweni zuhud. Min sairi ma saking sekerine perkara. Yahjubu kang ngaling-alingi apa ma anil haqqi saking Gusti Allah kang hak. Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wa hathalan gegerei sapa syekh alal istiqamati ing atase istiqamah fit taubati ing dalem taubat. Liannahu krono temen setuhuni kelakuan iku makana kapan-kapan ono iku fit taubati tetep ing dalem taubat. Opo i'wijajun bingkong ing sahaba mongko ketutup opo hukmuhu hukmu meman. Apa hukmuhu hukume man fi kulli maqamin ing dalem saben-saben maqam. Ba'dahu kang tetep ing dalem sause maqamut taubat. Fayasiru mongko dadi apa binauhu bangunane man iku muhal-halan lebur. Apa binau kaman koyok dene wong bana kang bangun sapa man haitahu ing pager temboke man minal labani saking powan utawa susu. Kleru. Minal lubni saking boto kan laban alia bisikan garing apa lubni bi ghairi tinin kelawan tanpa endut. Bi ghairi tinin kelawan tanpa endut. Lah mengapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab ini memulai pembahasannya itu dengan membahas bab taubat? Alasannya li'annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihil abdu hatta yamuta. Bahwa taubat itu merupakan pondasi pokok, merupakan pondasi pokok bagi setiap makom, setiap derajat yang nanti seorang hamba itu akan semakin meningkat, dan semakin meningkat sampai dia meninggal dunia. Sebagaimana sebuah bangunan itu tidak akan pernah berdiri dengan kokoh tanpa adanya pondasi. Maka begitu juga makom-makom di dalam
perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai wusul ma'rifat kepada Allah, maka pondasi bagi setiap makom untuk menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pondasinya adalah taubat. Maka taubat itu sebagaimana zuhud di dunia. Taubat yang sungguh-sungguh itu akan menjaga pribadi seseorang dari berbuat kesalahan-kesalahan, dari berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itulah para ulama-ulama kita, guru-guru kita senantiasa terus mendorong, menganjurkan supaya kita semuanya, terutama adalah para murid yang hendak menuju kepada Allah, masuk ke dalam dunia thariqah, masuk dalam sebuah perjalanan untuk menuju wusul ma'rifat kepada Allah. Maka anjuran yang diberikan adalah al-istiqamatu bit taubah, istiqamah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk kali ini cukup. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min khawfi hadha zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.